Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdeci, NIM 1911-4069E 10986, mahasiswa Akademi Keperawatan Betis Dasrukam. Nah, di video singkat kali ini saya akan menjelaskan tentang DDST atau Denver Development Screening Test. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita mulai dari pengertian DDST. DDST adalah salah satu dari metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukanlah tes diagnostik atau tes IQ. DDST memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk metode screening yang baik. Tes ini mudah dan cepat, sekitar 15-20 menit jika dilakukan, dan dapat diandalkan serta menunjukkan validitas yang tinggi menurut Soejiningsih 2012. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata DDST secara efektif tepat dapat mengidentifikasi antara 85-100% bayi dan anak-anak prasekolah yang mengalami keterlambatan perkembangan, dan pada follow-up selanjutnya ternyata 89% dari kelompok DDST abnormal mengalami kegagalan di sekolah 5-6 tahun. Kemudian kegunaan DDST. Walaupun DDST tidak dapat dijadikan patokan sebagai tes diagnostik untuk perkembangan menilai adanya kelainan perkembangan, tetapi DDST berguna untuk menilai perkembangan anak sesuai dengan umurnya, kemudian memantau anak yang tampak sehat dari umur 0-6 tahun, kemudian menjaring anak tanpa gejala terhadap kemungkinan adanya kelainan perkembangan. Selanjutnya, memastikan apakah anak dengan persangkaan ada kelainan, apakah benar-benar ada kelainan perkembangan, kemudian monitor anak dengan risiko perkembangan, misalnya anak dengan masalah perinatal. Aspek perkembangan yang dinilai terdiri dari 500 tugas perkembangan yang kemudian direvisi sehingga pada Denver 2 menjadi 125 tugas perkembangan. Semua tugas perkembangan itu disusun berdasarkan urutan perkembangan dan diatur dalam 4 kelompok besar yang disebut sektor perkembangan, yang meliputi personal sociality atau perilaku sosial, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, fine motor adaptif atau gerakan motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu, dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang tepat, yang cermat. Selanjutnya, language atau bahasa, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Selanjutnya yang terakhir yaitu gross motor atau gerakan motorik kasar, yaitu aspek yang berhubungan dengan gerakan atau setiap sikap tubuh. Setiap tugas digambarkan dalam bentuk kotak persegi panjang horizontal yang berurutan menurut umur dalam lembar DDST. Pada umumnya saat tes dilakukan, tugas yang diperiksa adalah setiap kali screening hanya berkisar antara 25-30 screening saja, 25-30 tugas saja, sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya, prosedur DDST. Dalam pemeriksaan DDST ada beberapa syarat yang harus digunakan, yaitu alat dan prosedur pelaksanaan. Alat yang digunakan terdiri dari benang wol merah, kismis atau manik-manik, kemudian kubus warna merah, kuning, hijau, biru, kemudian permainan anak, botol kecil, bola tenis, bel kecil, kemudian kertas, pensil, lembar formulir DDST, dan buku petunjuk sebagai referensi. Selanjutnya, prosedur DDST terdiri dari 2 tahap, yaitu yang tahap pertama dilakukan secara periodik pada semua anak yang berusia 36 bulan, 9-12 bulan, kemudian 18-24 bulan, 30
3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kemudian tahap kedua dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap 1. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap. Selanjutnya teknik pemeriksaan. Yang pertama, tentukan umur anak dengan menggunakan patokan 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Bila hasil perhitungan umur kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah, dan bila sama dengan atau lebih dari 15 hari, dibulatkan ke atas. Setelah diketahui umur anak, selanjutnya dengan menggunakan penggaris, tarik secara garis vertikal dari atas ke bawah berdasarkan umur kronologis yang tertera di bagian atas formulir, sehingga memotong kotak tugas perkembangan pada formulir DDST. Lakukan penilaian pada tiap sektor, apakah lulus atau gagal atau menolak, atau anak tidak mendapat kesempatan melakukan tugas. Setelah itu dihitung pada masing-masing sektor berapa item yang mendapat F, mendapat P atau PALS atau lulus, dan berapa item yang mendapat F atau PALS atau fail atau gagal. Normal. Selanjutnya hasil tes diklasifikasikan dalam normal, abnormal, meragukan, dan tidak dapat dites. Abnormal artinya bila didapatkan 2 atau lebih dari delay pada 2 sektor atau lebih. Bila ada 1 sektor atau lebih dari didapatkan 2 atau lebih dari delay ditambah 1 sektor, atau lebih dari dengan 1 delay, dan pada sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang berpotongan dengan usia dengan garis vertikal usia. Yang kedua, meragukan, yaitu atau suspek. Bila pada 1 sektor didapatkan 2 keterlambatan atau lebih, kemudian bila ada 1 sektor atau lebih didapatkan 1 keterlambatan pada sektor yang sama, tidak ada yang lulus lalu pada kotak yang berpotongan dengan garis vertikal usia. Bila didapatkan minimal 2 question atau minimal 1 delay pada 1 sektor. Dan yang terakhir, lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor sesaat atau rasa takut, keadaan sakit, dan kelelahan. Kemudian tidak dapat dites atau unstable. Apabila terjadi penolakan, ini bisa dibilang tidak dapat tes, yang dapat menyebabkan hasil tes menjadi abnormal atau meragukan. Bila ada skor menolak 1 atau lebih item sebelah kiri garis umur. Selanjutnya, menolak lebih dari 1 item area 75% sampai 90% warna hijau. Yang selanjutnya, normal. Semua yang tercantum dalam kriteria tersebut di atas. Kemudian bila tidak ada keterlambatan atau delay. Selanjutnya, maksimal 1 question, dan lakukan ulangan pemeriksaan pada kontrak kesehatan berikutnya. Terima kasih, sekian penjelasan saya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan pengisian lembar DDST atau Denver. Selamat menyaksikan. Nah, sebagai contoh, saya mengambil kasus. Contohnya, Alea dibawa ibu ke poli tumbuh kembang anak pada tanggal 12 April 2020. Alea lahir pada tanggal 24 Oktober 2019. Hitunglah berapa umur Alea dan gambarlah garis umurnya pada formulir DDST, serta tentukan terapi yang cocok untuk Alea sesuai dengan usia perkembangannya. Nah, itu contohnya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengisian DDST pada lembar Denver. Nah, berdasarkan kasus tadi, kita beri nama di sini Alea, tanggal lahir 24 Oktober 2019. Kemudian nama pemeriksa di sini Aster, Prat Aster, dan tanggal pemeriksaan tanggal 12 April 2020.
Selanjutnya, pada lembar DDST ini terdapat 4 penilaian, yaitu personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Di sini ada garis usia anak dari sini sampai di sini itu usia bulan, sedangkan dari ini sampai sini usia tahun. Nah, berdasarkan kasus tadi, usia kita akan menghitung usia Alea lahir pada tanggal pemeriksaan tanggal 12 April dan tanggal lahirnya yaitu 24 Oktober tahun 2019. Ini kita kurangkan sebagai patokan umur anak 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Bila hasil perhitungan umur kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah. Bila sama atau lebih dari 15 hari, maka dibulatkan ke atas. Kita akan isi di sini 12 dikurang 24, karena 12 tidak bisa dikurang 24, maka kita pinjam pada bulan yang patokan harinya menjadi 30 hari. Kita pinjam 1 bulan, yaitu di sini menjadi 3, dan 1 bulan sama dengan 30 hari, ditambah di sini 30, kemudian dikurang 30 ditambah 12 sama dengan 42 dikurang 24, hasilnya sama dengan 18. Selanjutnya untuk bulan 3 dikurang 10, 3 bulan dikurang 10 bulan tidak bisa, maka kita pinjam pada tahun. Ini menjadi 2019. Kita pinjam 1 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, ditambah 3 sama dengan 15 bulan. 15 bulan dikurang 10 sama dengan 5 bulan. Nah, ini 2019 dikurang 2019, maka hasilnya tidak ada. Selanjutnya, kita mendapatkan hasil di sini, yaitu usia Alea 5 bulan 18 hari. Sebagai patokan tadi sudah saya jelaskan bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari untuk bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Kemudian bila hasil perhitungan umur kurang dari 15 hari, maka dibulatkan ke bawah. Karena ini dan bila sama dengan atau lebih dari 18 hari, maka dibulatkan ke atas. Karena 18 lebih dari 15 lebih dari, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1 bulan. 5 bulan ditambah 6 bulan, 1 bulan sama dengan 6 bulan. Jadi pada lembar Denver kita isi pada garis umur usia Alea, yaitu 6 bulan. Nah, yang pertama-tama kita isi adalah personal sosial anak, bayi Alea yang berusia 6 bulan. Nah, di sini kita akan mengisi poin yang berada di belakang garis seperti ini ya. Jadi kalau poinnya masih belum dilewati garis, maka tidak perlu dites terlebih dahulu. Kita isi saja yang di bagian belakang. Kita lihat di sini ada perintah untuk melihat petunjuk nomor 2. Nah, di petunjuk nomor 2 berisi perintah anak harus mengamati tangannya selama beberapa detik. Kita lihat apakah anak bisa melakukan
Pengamatan terhadap tangannya, jika bisa beri tanda L atau lulus, jika tidak beri tanda G atau gagal. Beri tanda L karena anak bisa mengamati tangannya. Dan selanjutnya tersenyum spontan. Kita lihat apakah anak bisa melakukannya, beri tanda L jika bisa, dan jika tidak bisa beri tanda G. Kemudian membalas senyum pemeriksa, beri tanda L jika bisa, dan jika tidak bisa beri tanda G. Pemeriksaan Denver ini bisa dilakukan sampai poin terakhir, tapi minimal yaitu 3 poin yang diisi. Tapi kalau mau lebih banyak tidak apa-apa, itu lebih baik. Selanjutnya lanjut ke motorik halus. Di motorik halus ada perintah meraih. Jika anak bisa melakukannya, beri tanda L. Kemudian mengamati manik-manik, beri tanda L jika bisa. Selanjutnya mengikuti 180 derajat. Jika bisa beri tanda L, jika tidak bisa beri tanda G atau gagal. Selanjutnya bahasa. Di bahasa kita membuka petunjuk nomor 17. Di petunjuk nomor 17 ada perintah agar kita masukkan 1 kubus ke dalam cangkir, kemudian dikocok-kocok perlahan, didekatkan di telinga anak agar tetapi di luar pandangan atau pada telinga yang lain. Nah, kita lihat apakah anak bisa menoleh ke bunyi icik-icik yang kita bunyikan tersebut. Jika bisa beri tanda L, jika tidak bisa beri tanda G. Selanjutnya berteriak. Jika bisa beri tanda L, jika tidak bisa beri tanda G. Kemudian tertawa. Jika bisa beri tanda L. Selanjutnya di motorik kasar. Di motorik kasar pertama yaitu membalik. Karena di belakang garis jadi membalik, beri tanda L jika bisa. Selanjutnya dada terangkat menumpu 1 lengan. Jika bisa beri tanda L. Yang terakhir duduk dengan kepala tegak. Jika bisa beri tanda L. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita lanjut ke tes perilaku. Nah, perhatikan kotak untuk tes 1, 2, 3. Nah, ini bukan untuk mengisi seberapa pandainya atau seberapa cerdasnya anak, tapi untuk pengisian 1-3 kali tes DDST. Selanjutnya di sini ada patuh, selalu perilaku patuh. Selalu patuh, biasanya patuh, dan kadang-kadang patuh. Jika anak selalu patuh, beri tanda checklist di kolom pertama, karena ini pemeriksaan Denver pertama anak bayi Alea. Selanjutnya tertarik dengan sekeliling. Jika tanggap, beri tanda checklist pada kotak pertama. Jika tidak, kurang tertarik atau sangat tidak tertarik, berikan tanda checklist pada kolom pertama dan baris ke-3. Selanjutnya ketakutan. Apakah anak takut atau tidak? Jika tidak, beri tanda checklist pada kolom pertama. Tapi jika sangat takut, berikan kolom checklist pada kolom pertama baris ke-3. Selanjutnya lama perhatian. Apakah cukup, agak terganggu, atau sangat mengganggu? Jika sudah, beri tanda checklist. Nah,
Jadi seperti itu ya pengisian lembar DDST yang dapat saya bagikan. Semoga ini bisa membantu untuk kita sama-sama belajar. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan dan sebagai contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga video ini bisa mengedukasikan kita dan bisa membantu kita untuk sama-sama belajar. Terima kasih.